Selamat datang di alur cerita Donghua. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe. Malam semakin larut, dan langit penuh bintang. 9 kepala mengumpulkan para murid yang berpartisipasi dalam uji coba tanah abadi, dan mulai memberikan instruksi. 330 murid divisi Pil, yang dipimpin oleh Tan Yun dan Mu Mengyi, berhenti di depan Sen Subing dengan hormat. Saya akan menjelaskan beberapa hal kepada Anda. Sen Subing berkata, tentang situasi di tanah abadi. Tatapan Sen Subing jatuh pada Tan Yun. Setelah memasuki tanah abadi, perintah Tan Yun adalah perintah kepala suku. Siapa yang berani membangkang, bunuh tanpa ampun. Para murid mengerti. 329 murid termasuk Mu Mengyi, Luo Fan, dan Song Hong berkata serempak. Dalam hati mereka, tak perlu dikatakan bahwa Tan Yun akan menjadi kepala. Iya, setelah mengangguk puas, Sen Subing berkata lagi, tanah abadi seluas ngarai meteorit sekte saya, dan area uji coba di dalamnya telah mencapai radius 10 juta mil. Area pusat dari area percobaan 10 juta li dikatakan sebagai area dalam yang luas. Di pinggiran area percobaan, gedung pencakar langit raksasa untuk melindungi murid percobaan dari serangan monster kuat di luar area percobaan. Selama mereka tidak meninggalkan formasi, mereka akan jauh lebih aman. Setelah mendengar ini, para murid mengangguk. Tiba-tiba, ekspresi Sen Subing menjadi serius. Selanjutnya, setiap kata yang dikatakan kepala suku berhubungan dengan hidup Anda harus mengingatnya. Murid mematuhi perintah. Kepala tolong bicara. Semua murid berkata dengan hormat. Sekarang kepala ini memberi tahu semua orang, mengapa persidangan di tanah abadi adalah cobaan dari murid ranah jiwa janin. Aku juga akan memberitahumu apa tujuan persidangan itu. Pertama, di area pusat 10 juta mil ini, ada jurang di tengah. Saya tidak tahu berapa mil jurang itu panjangnya, atau seberapa dalamnya, dan terlebih lagi saya tidak tahu di mana jurang itu berakhir dan kemana arahnya. Karena tanah abadi adalah tempat perang kedua para dewa di zaman kuno, jurang misterius ini dinamai jurang dewa yang terkubur. Kedua, di area percobaan 10 juta li, selain dewa pemakaman Sen Yuan ini, kekuatan monster di wilayah lain hanyalah periode transisi tingkat kedua. Kecuali beberapa raja monster di masa transisi tingkat kedua, monster lain bukanlah ancaman bagimu. Ketiga, itu juga sesuatu yang harus kamu ingat, yaitu God Burial Abyss adalah tempat untuk cobaanmu. Apakah kamu bisa mendapatkan peluang besar? Selama persidangan di ngarai meteorit, sekte kami juga mendirikan menara ruang waktu biji master di ngarai meteorit untuk dipraktikkan semua orang. Tetapi di tanah abadi, tidak ada. Ketika Tan Yun dan yang lainnya mendengar ini, mereka tidak perlu memikirkannya. Pasti ada banyak harta langka di God Burying Abyss. Pada saat yang sama, saya juga tahu bahwa apa yang dikatakan Sen Subing selanjutnya adalah prioritas utama. Ekspresi Sen Subing menjadi lebih bermartabat, matanya menjadi semakin bening. Alasan mengapa percobaan abadi adalah murid dari alam jiwa janin adalah karena jurang dewa yang terkubur dibanjiri dengan kehancuran yang tidak dapat dijelaskan. Semakin maju biksu masuk, kekuatan penghancur menjadi lebih keras, penuh dengan kekuatan tak terlihat tirani, itu akan menghancurkan roh dan jiwa orang, dan daging mereka akan dimusnahkan. Dahulu kala, Master Sekte Abadi beserta petapa senior Sekte Abadi, semuanya telah masuk, tetapi di bawah kekuatan penghancur itu, ada banyak kematian dan cedera. Pada akhirnya, mereka tidak melakukannya, menembus ribuan mil dan melarikan diri. Jadi, Sekte Abadi mengizinkan murid-murid di alam pemurnian jiwa untuk masuk, dan akhirnya setelah beberapa dekade pengujian, para murid dari alam pemurnian jiwa tahap 3, di bawah kekuatan penghancur itu, hanya bisa pergi sejauh 1000 mil. Akhirnya, setelah melewati ujian yang tak terhitung jumlahnya,
ditentukan bahwa hanya alam jiwa janin tingkat 8 hingga pembudidaya tingkat kedua dari alam pemurnian jiwa yang paling cocok untuk memasuki. Karena Gad Burial Abyss begitu misterius dan pusat dari tanah abadi, pasti ada harta para dewa di dalamnya. Semua orang mendengarkan dengan penuh semangat. Tan Yun bertanya, "Kepala, karena mungkin ada harta di dalamnya, mengapa Sekte Abadi-Abadi setuju untuk berbagi sepotong kue?" Mendengar ini, Sen Subing menatap langit, semua ini harus ditelusuri kembali ke 50.000 tahun yang lalu, yaitu, ketika Sekte Abadi didirikan kurang dari 30.000 tahun. Pada saat itu, leluhur dengan kekuatan besar. Dia pertama kali menemukan alam rahasia Huangfu, dan setelah menemukan pintu masuk ke Meteor Canyon di alam rahasia Huangfu, ia pergi ke Istana Jiwa dan Sekte Peri Abadi. Dengan kekuatan lelaki tua itu, dia secara bersamaan menantang Tuan Leluhur Peri Abadi dan Tuan Leluhur Istana Peri Jiwa dan mengalahkan dua leluhur agung. Kedua leluhur besar sangat takut bahwa leluhur saya akan menempati medan perang para dewa dan tanah abadi. Oleh karena itu, keduanya bernegosiasi dan mengambil inisiatif untuk mengusulkan dua sekte dan istana pertama, dan melalui 4 perbandingan sihir, mereka dapat bersaing secara adil untuk memasuki tanah abadi. Jadi, sejak 50.000 tahun, murid batinku akan pergi ke tempat keabadian setiap kali untuk mencoba di jurang dewa yang terkubur. Pada titik ini, mata indah Sen Subing menunjukkan kesedihan, tetapi 3 murid sekte kuno memasuki jurang dewa yang terkubur dalam 9 kematian. Sekte kami telah memberikan terlalu banyak darah dan kehidupan. Tapi lebih dari itu, semakin tidak mau ketiga sekte kuno itu. Semakin pasti ada harta karun di jurang maut. Ada 2 alasan penting untuk penegasan ini. Pertama, Sekte Abadi telah mencari tanah abadi dan menemukan bahwa terlepas dari jejak perang yang ditinggalkan ke dunia oleh perang para dewa, ia belum menemukan senjata para dewa setelah jatuhnya para dewa. Kedua, itu juga merupakan alasan yang sangat kritis. Sen Subing sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata sambil mencibir, "Terakhir kali kami melakukan kontes 4 keterampilan di Sekte Abadi, pedang suci abadi yang dicuri oleh orang di gerbang Sekte Abadi adalah 80.000 tahun yang lalu. Kakek guru menemukannya di Abyss of Burial God." Mendengar ini, hati Tan Yun tiba-tiba menegang, dan kemudian, hatinya bersemangat, Huowu ditemukan di Abyss of Burying God oleh leluhur abadi. Bukankah itu berarti sangat mungkin bahwa pedang besar lain, juga di God Burying Abyss? Mengandung kegembiraan di dalam hatinya, Tan Yun tidak menunjukkan ekspresinya, membungkuk dan berkata, "Kepala, apakah Anda tahu bahwa pada saat itu, leluhur abadi, apakah menemukan pedang dewa lain di jurang dewa yang terkubur?" Petik 2. Sen Subing mengerutkan kening, dan dia berkata dengan ragu, "Seharusnya tidak, karena pada saat itu, leluhur abadi, setelah mendapatkan pedang suci abadi, dikatakan bahwa dia melarikan diri dan terluka parah. Ketika dia kembali ke Sekte Abadi, butuh waktu ratusan tahun untuk sembuh. Dalam keadaan normal, dia tidak akan masuk ke dalam lagi. Lagi pula, di God Burial Abyss, semakin tinggi levelnya, semakin banyak kekuatan yang menghancurkan, serangan yang akan dia derita, semakin kuat." Setelah itu, cincin di jari giok Sen Subing berkedip, dan 330 slip batu giok terbang keluar dari cincin dan ditembakkan ke tangan 330 murid. "Lihatlah lebih dekat pada koordinat area. Adapun bagaimana kamu bertindak setelah persidangan dimulai, semuanya tunduk pada pengaturan Tan Yun." Setelah itu, Sen Subing berbalik dan pergi, menyerahkan kepada Tan Yun. "Semua orang sekarang memasukkan slip batu giok di peta bersamaku, dan ingat koordinat petanya." Mengikuti perintah Tan Yun, para murid melepaskan kesadaran spiritual mereka dan memasuki slip batu giok di peta. Tiba-tiba, peta seukuran saku dari area percobaan muncul di pikiran
Itu terlihat jelas di peta, termasuk peta hutan, rimba, dataran, rawa, pegunungan, lembah, del. Dan di tengah peta, ada garis hitam yang melintasi seluruh peta, yang tidak diragukan lagi adalah jurang dewa. Setelah beberapa saat, setelah semua orang mengingat koordinat peta utama, kesadaran spiritual menarik diri dari slip giok peta dan menatap Tan Yun. Tan Yun merenung sedikit, setelah memasuki tanah abadi, ingatlah untuk pergi secepat mungkin untuk berkumpul di hutan 300.000 mil sebelah timur dari pintu masuk Gat Burying Abyss. Pada saat itu, kita akan menemukan cara untuk menghadapinya. Musuh-musuh istana jiwa dan sekte abadi akhirnya akan memusnahkan musuh dan memasuki jurang para dewa yang terkubur bersama-sama. Mengerti, mengerti. Para murid berkata serempak, mereka sekarang terhalang kedap suara, dan 8 murid divisi lainnya secara alami tidak dapat mendengar di mana mereka bertemu. Pada saat yang sama, 8 kepala lainnya juga menjelaskan kepada para murid yang berpartisipasi dalam persidangan di Tanah Abadi. Zhongwu Xiao dan Sue Zian datang ke Tan Yun dan yang lainnya berdampingan. Setelah Tan Yun memberi tahu mereka berdua di mana mereka akan bertemu, dia tidak boleh kedua wanita itu memberi tahu siapapun dari Qimai dan 5 jiwa. Zhongwu Xiao berkata dengan lembut, Tan Yun, kakak senior Gongsun selalu memperlakukanku dengan baik, bisakah dia ikut juga? Jika tidak bersama kita, aku khawatir dia akan berada dalam bahaya. Tan Yun berpikir sejenak, dan berkata, kamu akan memberitahunya secara pribadi nanti, jangan sekarang. Jika nanti Murong Sishi melihat, bakal marah lagi. Gongsun Ruoxi berdiri sendirian di tepi tebing di puncak gunung, kesepian di bawah sinar bulan, melihat ke arah Zhongwu Xiao, yang berbicara dan tertawa dengan Tan Yun, menunjukkan sedikit kepahitan dan kecemburuan di wajahnya. Setengah jam berlalu. Cahaya bulan yang cerah menyinari tubuh Zhongwu Xiao, dia datang ke Gongsun Ruoxi selangkah demi selangkah, dan berkata dengan lembut, Saudari Gongsun, apakah Anda ingin mencoba bersama kami di Tanah Abadi? Tubuh Gongsun Ruoxi sedikit gemetar, dan tiba-tiba melihat ke belakang, sedikit ragu-ragu, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kakak senior, Zhongwu Xiao mengambil tangan Gongsun Ruoxi dan berkata dengan cemas, kamu terlahir sangat cantik, jika kamu jatuh ke tangan sekte abadi dan istana jiwa, maka kamu dalam bahaya. Jangan ragu, mari kita coba bersama kami. Setelah Zhongwu Xiao berkata, Gongsun Ruoxi. Kemudian Zhongwu Xiao memberi tahu Gongsun Ruoxi di mana dia berkumpul di Tanah Abadi dan menyuruhnya untuk tidak memberi tahu siapapun. Gongsun Ruoxi langsung setuju. Malam ini, para murid di semua divisi lagi merasa tertekan. Karena mereka tahu bahwa di masa lalu ketika mereka berpartisipasi dalam persidangan Tanah Abadi, mereka sering berselisih dengan murid-murid Istana Jiwa dan Sekte Abadi untuk bersaing memperebutkan harta surga dan bumi. Ini bukan apa-apa. Tapi hari ini berbeda dengan masa lalu. Dalam persidangan di Tanah Abadi ini, mendengarkan makna mantan raja dari 9 divisi, ia telah mencapai titik kematian tanpa akhir, dan kematian tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, murid-murid Jiumai secara spontan, mengajak murid-murid yang berpartisipasi dalam persidangan dan berharap mereka kembali dengan kemenangan. Mereka pergi ke restoran Fang Cheng sejauh 800 mil semalaman, membeli minuman anggur dan makanan lezat, dan mengemasnya kembali ke Panlong. Ju Feng, mabuk. Pada pagi hari, 1000 murid yang berpartisipasi dalam persidangan berdiri dengan rapi di platform Wolong nomor 1, menatap Tantai Xuanzong di atas Yulou. Tantai Xuanzong menatap kerumunan dan berkata dengan sungguh-sungguh, Sekte Abadi dan Istana Jiwa tidak hanya mengkhianati leluhur mereka, tetapi mereka juga akan menyerang Anda di Tanah Abadi. Apa yang harus kamu lakukan? Katakan kembali ke Master Sekte ini. Para murid berteriak serempak, perang, perang, perang. Tantai Xuanzong berkata dengan keras, pergi kali ini,
Mungkin banyak dari Anda akan menumpahkan darah dan pengorbanan dan tidur selamanya di tanah abadi. Katakan pada guru sekte ini, apakah Anda takut? Jawab ke sekte master, para murid tidak takut. Ribuan murid bergema seperti guru harimau dan serigala. Oke, Tantai Xuanzong mengangguk puas, dengan ekspresi serius, ucapkan warisan leluhur dan tuanku. 1000 murid meraung 3 kali berturut-turut. Mereka yang melanggar sekte suci saya, potong rumput dan akar. Mereka yang melanggar sekte suciku, potong rumput dan akarnya. Potong rumput liar dan akarnya. Waktu berlalu terlalu cepat, 2 bulan telah berlalu dalam sekejap. Sebuah perahu roh besar, membawa 9 kepala gerbang dalam Huang Fu Shengzong dan ribuan murid dari 9 divisi, meluncur dengan kuat di atas kedalaman pegunungan Tianpo. Perahu roh mulai terbang perlahan dari puluhan lapisan awan, dan setelah melewati puluhan lapisan awan, perahu roh mendarat di puncak. Puncak ini tidak asing bagi murid yang datang ke Sekte Abadi untuk berpartisipasi dalam kompetisi 4 keterampilan beberapa bulan yang lalu. Karena ini benar-benar gerbang Sekte Peri Abadi. Gerbang gunung tidak berubah. Satu-satunya hal yang berubah adalah bahwa pedang suci abadi yang berdiri di depan gerbang gunung setinggi puluhan ribu meter telah lama diambil oleh Tan Yun. Pada saat ini, itu telah diubah menjadi monumen batu ribuan meter. Ada 8 karakter besar yang didirikan di tablet batu, Sekte Abadi, Pelanggar Mati. Hehehe. Tan Yun melihat tablet batu, hatinya sangat senang. Diperkirakan Master Sekte Peri Abadi, Ruyan Wuji, benda tua ini, menemukan bahwa pedang ilahi abadi menghilang lebih dari 3 bulan yang lalu, dia akan muntah darah karena marah. Pada saat ini, 2 murid yang menjaga gerbang gunung menyambutnya, dan membungkuk ke arah Tantai Xuanzong yang berhenti di tepi perahu roh, dan berkata, "Junior hormat ke guru sekte Dantai, penguasa saya menyuruh menunggu sampai matahari terbenam, penguasa saya akan membuka misteri abadi pada saat itu." Tiba-tiba, Tantai Xuanzong terbakar, "Apa yang kamu bicarakan?" Ruyan Wuji, lelaki tua itu, meminta Master Sekte ini untuk menunggu di sini sampai matahari terbenam. Master Sekte Tantai, tenangkan amarahmu. Setelah kedua murid itu menjawab, mereka mengabaikan Tantai Xuanzong dan duduk bersila di bawah prasasti, menutup mata mereka. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.